Hai semuanya, perkenalkan nama aku Kaila Lediva Yaruman. Di sini aku akan menjelaskan tentang uji normalitas. Sebelumnya saya dari kelas 2E dengan NIM 121600101. Nah, nah, sebelumnya pengertian normalitas sendiri, normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data, sebuah kelompok data atau variabel. Apakah selebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Nah, uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari suatu populasi yang normal. Nah, metode klasik dalam pengujian normalitas, suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik, data banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Bisa dikatakan sebagai sampel yang besar juga. Nah, makanya data kita perlu banget nih kita olah menjadi melakukan uji kenormalitasan itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya. Di sini ada contoh soal, yaitu data hasil pretest dan posttest. Ada dua kelas, data kelas eksperimen dan data kelas kontrol. Nah, di sini saya akan melakukan uji coba melalui SPSS. Nah, di sini saya sudah melakukan olah data dari SPSS. Di sini kan ada dua kelas. Nah, kita golongkan pretest dan pretest eksperimen, post-test eksperimen, pre-test control, dan post-test control. Nah, yang di sini yang kita perlu perhatikan, kita menulisnya di variable view terlebih dahulu, bukan variable data view. Nah, untuk desimal sendiri, kita di sini perlu perhatikan karena di soalnya itu angkanya itu sudah bersifatnya bulat, maka desimalnya itu kita rubah ke 0. Dan untuk label sendiri, kita menamakan label itu sesuai dengan data yang kita uji. Misalkan di sini kita namanya tuh pretest eksperimen, kita labelnya pretest eksperimen. Nah, dan untuk value di sini tidak ada dan semuanya juga kesetaraan, semua sama ya dari awal. Nah, kita mulai ke data view. Nah, untuk data view sendiri ini angka-angka yang ada di tugas ini, di pretest, posttest ini kita masukkan ke dalam SPSS ini. Dan jika sudah begini, kita mulai ke analis, deskriptif statis, kita ke deskriptif. Nah, yang semuanya ini kita masukkan ke variabelnya. Dan klik OK. Oke, mungkin kita perlu ulang. Kita klik OK. Nah, keluar seperti ini. Nah, dari data ini kita bakal bisa melihat deskriptif statis dari pengolahan data atau tugas normalitas ini. Udah ada deskriptif statisnya. Nah, kita mau lihat nih, apakah itu sudah bersifat nilainya itu normal atau belum. Nah, di sini aku melakukan uji yang berbeda di SPS, di halaman yang berbeda maksudnya. Di sini kita tinggal tulis hasil dan kelas. Karena tadi kan kita ada tuh, kelasnya itu ada dua, pretest eksperimen dan post-test eksperimen, ada dua dan terbagi dua lagi. Nah, untuk desimalnya juga perlu diperhatikan, desimal kita di sini 0. Dan labelnya sesuaikan. Nah, di value sendiri itu, value-nya itu 1 untuk pretest eksperimen, 2 untuk post-test eksperimen, 3 untuk pretest control, 4 untuk post-test control. Dan angka-angka yang lain itu sama. Kita mulai ke data view. Nah, untuk data view sendiri, kita masukkan nih hasil dari pretest eksperimen, post-test eksperimen, pretest control, dan post-test control ke dalam data ini.
Dan di sini kita untuk yang di kelas, karena tadi kita di kolom value-nya kita udah menomorkan, kita tinggal tulis aja seperti sini, angka. Nanti mereka otomatis mengubah sendiri. Nah, seperti ini. Nah, untuk kita melihat tentang SIG-nya, gimana? Seperti ini, ke analis, ke deskriptif statis, ke explore. Nah, hasil belajar kita taruhnya di dependent list, dan untuk kelas sendiri kita masukkan ke factor list. Dan kita ini lihat, kita masuk ke plots-nya, kita pencet, tekan. Nah, jika kita mau uji normalitas, normality plots-nya kita centang, dan tinggal continue, dan oke. Oke, sepertinya perlu diulang. Nah, ini mulai bermunculan nih. Nah, ketahuan nih test of normality dari tugas data kelas eksperimen dan pretest eksperimen. Kita lihat yang SIG-nya doang ya. Untuk melakukan uji normalitas ini. Nah, untuk SIG sendiri itu, nah lihat, jika nilai signifikasi SIG lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikasi SIG kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Kita langsung saja kita menuliskan hipotesis statistik. Nah, bisa dilihat di sini hipotesis statistiknya kita tinggal masukkan tadi tabel tes normalnya, uji normalitasnya. Nah, H0 itu untuk data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1 itu data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, kita memakai taraf kesalahan yang 5%. Nah, di sini ada uji Kogmolov. Uji Kogmolovnya tuh 0,178 dan Shapiro-Wilk-nya tuh 0,068. Nah, ini tuh bacanya bukan 068 gitu ya, tapi sebelumnya itu ada nolnya. Jadi kayak kita harus bacanya 0,068, 0,178 seperti itu. Nah, karena di sini untuk Kolmogorovnya itu apa? Tidak kurang dari 0,05, maka kita bawanya itu yang Shapiro-Wilk-nya saja gitu. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa data pretest kelas eksperimen berdistribusi normal dengan taraf kesalahan 5%. Nah, ini tuh berdasarkan penelitian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk karena banyaknya data lebih dari 30 gitu. Jadi, tadi kan sudah dibilang bahwa jika angka lebih dari 30, maka sudah diasumsikan berdistribusi normal. Nah, contoh lainnya, kita lihat yang post-test. Nah, di sini yang post-test. Nah, di sini misalkan ya, yang post-test kelas kontrol. Uji Kogmolovnya itu SIG-nya tuh 0,0111. Dan uji Shapiro-Wilk-nya itu SIG-nya itu 0,067. Nah, kenapa kita Kolmogorov itu nggak dipakai gitu ya? Kenapa cuma uji Shapiro-Wilk-nya doang? Karena di sini kalau kita membawa uji Kolmogorovnya itu angkanya tidak berdistribusi normal. Jadi kita hanya membawa yang uji Shapiro-Wilk-nya saja. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kriteria ujinya 0,067 kurang dari A. A-nya itu adalah 0,05.
Nah, jadi data hasil pretest control berdistribusi normal dengan taraf kesalahan 5%. Nah, ini tuh berdasarkan dari tadi yang notnya penelitian ini menggunakan uji Safirovic dengan banyaknya data lebih dari 30. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.